Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Semoga di tahun yang baru ini, di bulan yang baru ini, kita semakin bertambah umur kita, semakin berkurang pula sebenarnya jatah kita hidup di dunia. Harusnya kita bisa muhasabah diri kita. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, menjadi pribadi yang lebih baik. Antum sudah tidak kelas 7 lagi, antum sudah kelas 8. Naam. Biasanya yang kelas 8 semakin lama dia semakin baik. Tidak usah jauh-jauh, lihatlah kakak kelas kalian. Dahulu di kelas 7 mungkin ya seperti itu, tapi di kelas 8 sedikit demi sedikit akan berubah. Di kelas 9 semakin bagus. Nah, seperti itu. Maka seharusnya manusia itu seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat besok itu kalian mau ngapain. Jangan jadi orang yang tanpa perencanaan. Jangan jadi orang yang tanpa ada cita-cita. Besok itu saya jadi mau lebih baik apa enggak? Enggak ada. Ya dia hanya melewati, menghabiskan waktu demi waktu seperti itu, tanpa ada planning, rencana, tanpa ada target. Nah, semoga kita di bulan yang ini, di bulan haram, kita masih berada di bulan haram, maka kita berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Nah, semoga atas apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah dan kita bisa berkumpul kembali di pondok kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Nah, di tafsir surat Al-Haqqah ayat 13-18 Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat, tentang apa yang akan dilalui oleh para makhluk, tak terkecuali yang kafir, yang muslim, yang dia yang kecil maupun yang besar, yang matinya awalan maupun yang matinya akhiran, semuanya akan menghadapi peradilan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Ketika sangkakala itu ditiup. Apabila ada, Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan fi'il yang bersifat pasif untuk kata-kata yang atau kejadian-kejadian fi'liyah yang akan terjadi di masa depan. Allah Subhanahu wa taala tidak mesti sesuatu yang akan terjadi di masa depan itu menggunakan fi'il mudhari, enggak mesti. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan fi'il tersebut dalam bentuk pasif. Seperti ini. Fa idza nufikha fis-sur, ketika sangkakala ditiup. Ditiup itu kan bentuknya pasif. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata atau fi'il mudhari, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il yang sifatnya pasif, menandakan apa? Menandakan fi'il tersebut akan terjadi kelak. Pasti akan terjadi. Wa khumilatil ardu wal jibalu fadukkata dakatan wahidah. Wa khumilat. Nah, juga sebetulnya juga pasif. Ketika diangkat bumi, dilipat bumi, dan gunung-gunung kemudian dibenturkan, gunung-gunung dijalankan. Wa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Maka hari itulah di mana hari terjadi al-waqi'ah, hari kiamat. Wansaqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit. Langit yang dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan langit tersebut tidak ada celah. Semuanya dibentuk sedemikian rupa sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapati langit tidak ada yang bolong, tapi kelak langit akan terbelah.
Naam. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Naam, kita tidak perlu bertanya kenapa jumlahnya cuma 8 tuh? Kenapa enggak 9 10? Kita tidak perlu bertanya dan tidak ada hikmahnya. Meskipun ada hikmahnya dan kita juga enggak tahu apa itu hikmahnya, itu enggak penting. Yang penting kita beriman bahwasanya nanti kelak Allah akan datang di atas arsy-Nya dengan arsy tersebut dibawa oleh para malaikat yang jumlahnya 8. Naam. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu dihadapkan kepadamu Rabb Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhadapan dengan Allah. Tiada sesuatu yang khafiyah. Bagi siapa? Khafi bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Semua akan dinampakkan. Kita akan berhadapan dengan Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Ad-dunya darul amal wal jaza, wal akhiratu darul jaza wal amal. Semua amalan yang kita kerjakan yang sedikit, namanya amal misqala dzarratin khairan yarah, namanya amal misqala dzarratin syarran yarah. Semua yang sedikit yang baik dia akan melihatnya. Semua banyak atau sedikit dari yang jelek dia juga akan melihatnya. Pada saat itu peradilan yang sangat adil. Tidak ada kata lagi pendzaliman dan tidak ada kata lagi sogok menyogok. Tidak ada kata lagi salah keputusan. Semua yang diputuskan maha adil oleh hakim yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang tersembunyi. Semua akan mengakui perbuatannya masing-masing. Dan pada saat itu hanya rahmat Allah yang kita inginkan. Nah, hanya rahmat Allah yang kita inginkan, ampunannya, belas kasihnya, untuk kita masuk ke dalam surga, untuk melewati kita di peradilan yang berat tersebut, untuk diselamatkan dari api neraka, melewati Sirat. Kelak kita akan melihat mungkin naudzubillah orang-orang yang kita kenal terpeleset saat melewati Sirat, saat mereka mempunyai cahaya tapi cahaya kecil di ujung kuku. Ada yang cahayanya terang sehingga dia bisa lewati Sirat, ada yang tidak punya cahaya sama sekali, ada yang terkait oleh kait-kait yang ada dari neraka. Semua hadis tersebut sahih, tidak ada yang sahih. Kita aja beriman. Bagaimana nanti dapatkah cahaya kita menerangi kita untuk berjalan di atas Sirat tersebut yang tajam lagi menggelincirkan. Nah, apabila seorang itu kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melewati hal tersebut, dan kemudian kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimana di situ adalah hari dimana